Kita membaca dari Kejadian pasal ke-46 ayat yang ke-28 lalu 47, beberapa perikop ya. Saya baca dari Kejadian 46 ayat 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati sebab aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudara dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing domba, lembu sapi dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. 47. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Ini bagian perikop yang kita sudah baca ya sebetulnya, dan kita juga sudah bahas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya lompat ke ayat 13. Ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sebab seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada uang, tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Dan seterusnya, saya lompat ke ayat 27 ya. Ini perikop yang terakhir yang kita baca, ayat 27.
Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkatlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan sampai dengan ayat yang ke-47 ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari Minggu ini. Tuhan berbicara kepada kami, Engkau menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, sesuai dengan konteks kota di mana kami tinggal, dan Engkau yang menolong supaya kami boleh mengenali kehendak Tuhan, dan kami diberi kekuatan, cinta kasih kepada Tuhan untuk menaatinya, untuk melakukannya. Kami berdoa supaya Engkau memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu juga, dan berkati untuk internet connection supaya tidak mengganggu dan semuanya berjalan di dalam kelancaran yang Tuhan sediakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, secara pembacaan mungkin ada sedikit overlap ya saya dengan minggu lalu, maksudnya ini ya, tapi kita tetap akan lihat dari angle yang berbeda. Bagian ini menarik ya, karena kalau kita membaca gitu ya, mungkin waktu kita membaca ya secara sepintas kita bisa nggak terlalu jelas ya, bahkan mungkin salah mengerti apa yang dimaksud di sini. Sementara kalau kita membaca lebih sesama, ya, ada pelajaran yang kita bisa petik gitu, seperti biasa ya, yang sudah seringkali sudah dengar. Alkitab itu nggak mencatat orang-orang, bahkan orang-orang yang diberkati Tuhan tuh ya, sebagai orang-orang yang nggak ada kesalahannya, sebagai orang-orang yang nggak ada kelemahannya. Tapi justru Alkitab itu secara realistis mencatat mereka sebagai orang-orang biasa yang juga bisa tergoda, bahkan kadang-kadang juga gagal. Sehingga yang saudara lihat di situ adalah cermin bagi kita sendiri. Kita nggak melihat mereka ini sebagai tokoh-tokoh yang remote, yang apa ini spiritual giants gitu ya. Terus kemudian kita juga berusaha lagi ya untuk menjadi giants gitu. Sementara kita nggak pernah sampai ke sana gitu. Tapi mereka ini digambarkan justru supaya saudara waktu membaca cerita-cerita Alkitab ini bisa ada resonansi gitu ya dengan apa yang kita baca. Karena mereka ini orang-orang biasa yang punya kelemahan. Yang membedakan ini adalah Tuhan yang dimiliki oleh mereka, yang juga adalah Tuhan yang dimiliki oleh saudara dan saya. Nah, sudah melihat di sini ada kejanggalan-kejanggalan sebetulnya di dalam bagian yang kita baca tadi. Misalnya saya yang pertama di situ ya, itu Yusuf ya sudah mengatakan, dia berpesan ya dengan hati-hati. Nanti kalau Firaun tanya ya, tolong kamu jawab waktu ditanya pekerjaanmu itu apa. Tolong dijawab, kita ini pemelihara ternak ya. Sudah bisa baca di pasal 46 ayat yang ke-34 ya. Hamba-hambamu ini pemelihara ternak ya. Lalu terus kemudian Yusuf mengatakan dengan explicitly, jangan bilang kita ini gembala kambing domba. Jangan. Karena itu adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Menggembalakan kambing domba, itu kekejian ya, bagi orang Mesir. Karena ini adalah binatang yang keramat untuk Mesir. Jadi jangan bilang kita gembalaan ya. Tapi bilanglah kita pemelihara ternak. Nah, ini kan jadi luas begitu loh ya. Tetapi kalau waktu sudah membaca ketika ada 5 orang ya, ini kan dikatakan 5 orang yang akhirnya menghadap Firaun, 47 ayat 2. Ketika Firaun bertanya, apakah pekerjaanmu ya? Lalu kemudian mereka ini menjawab, hamba-hambamu ini adalah gembala domba. Gembala domba. Ya pada akhirnya Tuhan di dalam kedaulatannya itu, ya inilah akhirnya dikatakan oleh Firaun ya. Pesenannya Yusuf itu entah apapun motivasinya gitu ya. Ada sedikit mengelabui juga gitu sebetulnya ya. So again Yusuf nggak
bersih-bersih banget di sini ya. Dia juga rather tricky sebetulnya ya. Ya sebetulnya kan memang gembala gitu kan ya, tapi supaya aman ya, supaya ya mesti pinter lah gitu ya. Dia mengajarkan kepada saudara-saudara, jangan bilang kalau kita gembala. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Waktu kita live in the empire ya, empire apapun ya, empire Hamburg, Berlin, empire Munich atau empire Switzerland gitu ya. Ini kan worldly empire, kita ada di empire gitu ya. Waktu live in the empire itu saya selalu ada pencobaan untuk menyembunyikan identitas kita gitu. Kita harus smart ya. Gak usah koar-koar kalau kita ini orang Kristen, mesti subtle, mesti subtle. Toh nggak salah juga kan bilang bahwa kita ini pemelihara ternak. Lagian memang kambing dan domba kan memang termasuk ternak toh. Nggak salah kan ya bilang pemelihara ternak. Tapi jangan bilang gembala kambing domba. Nah itu ofensif ya. Karena di Mesir kambing domba itu keramat. Ini lu gembala. Waduh ini apa-apaan kayak begini. Kita bisa bahaya. Kita ntar nggak safe lagi. Di Hamburg, di Berlin, di München, di Swiss. Nggak safe ntar kita. Kita bisa bahaya loh. Kayak mesti cerdik ya. Orang Kristen itu mesti cerdik ya. Ada ayatnya lagi. Nah, saudara, ini gambaran seperti ini bukankah mengingatkan Abraham yang waktu dia di Mesir, ya lagi-lagi di Mesir, saya di Mesir, worldly empire itu ya. Mesir ini motif saya kalau di dalam Alkitab bukan cuma sekedar geographical location, tapi diulang-ulang ya sebetulnya. Waktu Abraham di Mesir ya, saudara kan tahu cerita itu ya. Itu dia nggak berani menyebut Sarai itu istrinya. Dia bilang itu saudaranya. Ya nggak salah juga. Memang dia saudaranya kan ya. Saudara daripada anaknya pamannya dan sebagainya. Saudara gitu, saudara juga memang gitu. Tapi sebetulnya apa yang dikatakan Abraham ya, yang meskipun katakanlah ya nggak salah juga. Seperti di sini bilang pemelihara ternak juga nggak salah begitu ya. Tapi sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah ini ekspresi kurang iman, mau menyembunyikan identitas, dan kalau bisa itu smooth jadi bunglon di dalam worldly empire. Kan ini kan sebetulnya pencobaannya gitu. Dan Tuhan itu tahu saya, isi hati yang seperti ini Tuhan itu tahu. Dan saudara nggak bisa argue dengan Tuhan. Loh Tuhan, salahnya apa sih bilang pemelihara ternak gitu ya? Misalnya saudara di dalam posisinya Yusuf gitu ya. Lah kan memang kambing domba itu ya ternak. Gembala itu kan juga pemelihara. So, saya bikin sedikit main tesaurus, kenapa sih? Kan supaya ini dong ada sedikit variasi. Masa ngomongnya terus sama gitu. Menurut tesaurus ya kita bisa pakai sinonim ini dan sinonim itu. So nggak ada persoalan dong sebetulnya gitu. Oh bukan itu yang dilihat Tuhan gitu. Bukan itu gitu. Deep down di dalam hati ya, ketakutan mau menyembunyikan identitas orang percaya ini. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan sudah tidak mengizinkan juga ya. Tuhan tidak mengizinkan juga. Nah, saudara membaca di dalam cerita ini ya, nih again saya banyak menggunakan komentari dari Brueggemann ya, Brueggemann ini mungkin bukan aliran apa ya yang injili seperti kita, tapi dia juga kita susah untuk mengatakan apa ini sepenuhnya liberal atau apa begitu ya. Tapi bagi saya komentar ini insightful karena memberikan pengertian-pengertian yang mungkin kalau kita baca sepintas begitu saja kita nggak akan ketemu message-message seperti ini ya, saudara. Waktu Firaun mendengar itu, memang ya saudara lihat di situ Firaun nggak marah sih, betul ya. Firaun nggak marah. Jadi benar dong, apa sebetulnya ngomong gembala aja langsung juga nggak kenapa-kenapa begitu loh ya. Kenapa mesti ditukar-tukar kalimatnya? Toh mereka jawab kami ini gembala domba, hamba-hambamu ini gembala domba. Ya sudah, terus kemudian apa? Memang kenapa ceritanya gitu? Ya nggak kenapa-kenapa juga. Tapi Firaun di sisi yang lain di dalam hal ini mewakili kepemimpinan worldly empire, Egyptian Empire, judul kita khotbah hari ini adalah Joseph and the Egyptian Empire, ya, kekaisaran Mesir ini ya. Saudara baca di dalam ayat yang ke-6 ya, waktu di situ dikatakan, oh dia dikasih tanah Goshen, tanah yang terbaik ya. Tanah yang paling baik, yang paling subur. Lalu terus kemudian, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas tempat karena mereka menjadi pengawas ternakku. Menjadi pengawas ternakku. Ternaknya siapa, saudara? Ternaknya siapa ini? Ternaknya Firaun. So, ya,
Boleh kamu tinggal di Goshen, kamu bilang kamu gembala, saya nggak apa-apa, nggak ngamuk seperti yang dibayangkan Yusuf. Ya, ini ya, sedikit menafsir. Gak apa-apa, kamu tetap dapat tanah yang paling baik di sini. Tetapi, ya, nothing comes free ya, sudah. Ya, tolong dong, ini apa? Saya juga punya ternak. Ya, kamu juga tolong ini apa? Ternak saya juga harus dirawat ya. Burgeman mengatakan the grant has a price. Pemberian tanah Goshen itu saya ada harganya. Lalu Burgeman mengatakan kalimat ini ya menarik. Either way, economics puts persons in danger. Wah, kalimat ini mengagetkan ya, saya. Ekonomi. Jadi bagaimana dong? Masa di dalam dunia nggak boleh ada ekonomi? Kan ya absurd juga begitu ya. Pasti tidak sih, saya. Pasti ya di dalam perjanjian lama pun diajarkan bagaimana kita bisa berdagang dengan adil, ya, berdagang dengan tidak tamak riba. Itu ada kok di dalam perjanjian lama, etika-etika seperti itu. Saya nggak mungkin mengatakan bahwa ekonomik itu apa itu kotor gitu. Itu seperti kayak mengatakan politik itu kotor gitu misalnya ya. Ya politik memang bisa kotor, ekonomi memang bisa kotor, bisa sangat kotor gitu. Tapi kita nggak percaya bahwa di dalam dunia nggak perlu ada ekonomi. Ya nggak mungkin gitu kan ya, saya nggak mungkin gitu. Tapi seperti sudah lihat ya, ini seringkali terjadi di dalam kehidupan dunia ya. Waktu orang itu di dalam kehidupannya itu cara pemikirannya itu melulu urusan ekonomi ya, dan dia nggak mempertimbangkan yang lain ya, melulu urusan ekonomi. Ya inilah saya, ada harga yang harus dibayar. Berapa banyak sudah di dalam dunia ini ya, orang mesti kerja sampai lembur dan sebagainya. Dan at the expense of kebahagiaan keluarga, masuk kepada perbudakan itu ya, perbudakan ekonomi ya. Karena apa? Ya karena seperti kayak mau nggak mau ya harus begini. Nah ini saya, ini waktu mulai masuk kepada kehidupan yang direduksi hanya sekedar urusan ekonomi ya saya. Itu banyak hal itu akan terkorbankan dan manusia nggak sadar. Manusia nggak sadar saya. Oh gereja apalagi, oh itu prioritas terakhir lah, itu prioritas terakhir. Sebelum gereja ada keluarga terlebih dahulu yang akan lebih penting gitu ya. Urusan gereja, oh paling terakhir ya. Yang paling pertama ya karir saya. Paling pertama itu adalah urusan ekonomi ini ya. Hati-hati ya saya. Sekali lagi ya, kita mengatakan dunia nggak ada ekonomi ya nggak mungkin. Tapi yang dibilang Brueggemann ya, ekonomi mempunyai potensi puts persons in danger ya. Jadi masuk ke dalam satu hubungan ya tahu sama tahu lah. Kamu saya kasih tanah ya bersyukurlah. Kepada siapa? Oh bukan kepada Tuhanmu ya. Bersyukurlah kepada saya Fir'aun, saya yang punya tanah ini. Ini Fir'aun yang punya. So kamu berutang. Jadi gini loh ya, kamu mesti balas budi tahu nggak sih? Jadi ternakku tolong kamu ini apa pelihara juga gitu. Kan toh kamu pemelihara ternak juga kan kamu gembala kambing domba. Oh saya nggak marah, saya nggak marah. Oke, silakan dengan identitasmu. Tapi kamu ikut sedikit dong identitas saya gitu. Dapat dua-duanya please gitu. Saya nggak mengancam kamu menyerahkan identitasmu loh. Tidak, silakan tetap jadi Kristen. Tapi sekalian dong identitasmu sebagai anggota of the worldly empire. Silakan bikin sintesis yang indah antara identitas Kristenmu dengan identitas worldly empire. Oh itu mungkin kok. Nah itulah saya message dari Fir'aun dan sampai sekarang saya ini menjadi message juga dari worldly empire di mana saudara dan saya berada. Sekali lagi ya saya, pencobaannya ya untuk melakukan sintese ini ya, penggabungan ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, salahnya di mana sih sebetulnya gitu? Salahnya di mana? Gitu. Nah ini sekali lagi ya, apa menimba dari Brueggemann. Dia mengatakan seperti ini. Israel ini kan sebetulnya bangsa yang dipanggil untuk menerima dan menggenapi janji-janji Allah. Ini adalah bangsa yang digerakkan oleh janji Tuhan. Tapi sekarang jadi berubah, ya. Sekarang jadi kayak seperti ada shift ya. Sekarang menjadi bangsa yang kepingin punya possession. Ya di dalam bahasanya Brueggemann. The family called to sojourn.
keluarga yang dipanggil oleh Allah untuk mengembara, ya, now possesses, sekarang menjadi memiliki. Di dalam kehidupan saudara dan saya, waktu kita bukan lagi driven by the promise of God, ya, lalu the promise of God yang penggenapannya itu, ya, nggak segera, nggak langsung, nggak tentu hari ini, bisa 3 tahun lagi, bisa 15 tahun lagi, bahkan mungkin bisa nanti di sorga penggenapannya, bisa juga gitu. Setelah kita mati ternyata belum juga, tapi nanti akan digenapi juga, mungkin melalui keturunan kita dan sebagainya. Nah, waktu kita nggak sabar lagi sesuai dengan ini, kita bilang ini apa-apaan sih hidup kayak begini. Namanya hidup itu ya harus memiliki gitu ya, security memiliki gitu, ada properti ya, ini adalah punya saya. Ya ini saya tanah Goshen ini gitu. Sekali lagi ya saya, the family called to sojourn now possesses. Possession itu saya indeed ya bisa menghancurkan spiritualitas saudara dan saya. Indeed. Makanya dalam hal ini Paulus bilang ya, yang membeli seolah-olah tidak membeli, ya, yang memiliki seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka punya, bahkan yang beristri seolah-olah tidak beristri. Nangkep gak saudara ini kaitannya? Saudara bukan nggak boleh posesif ya, boleh ya, nggak boleh posesif sama sekali, ya nggak realistis gitu ya. Masa orang Kristen jangan pernah punya properti, boleh properti boleh juga, jangan pernah punya apa sih, tas juga nggak boleh gitu ya. Jangan pernah punya dompet, repot lah saya nggak pernah. Jadi dompet pun mesti sewa atau bagaimana gitu ya. Ya nggak realistis lah hidup kayak gitu. Poinnya bukan di dalam pengertian literal seperti itu saya, tapi saudara dan saya mengerti kok ya, waktu kita ini posesif ya, waktu hidup ini berpikirnya bagaimana kita memiliki, ya, memiliki apapun, saya nggak harus memiliki properti, nggak harus memiliki mobil, memiliki istri bahkan gitu ya, memiliki keluarga, tapi saudara itu sifatnya itu posesif ya, terhadap your family gitu. Ya inilah yang akan mengacaukan spiritualitas saudara. Akhirnya saudara nggak sadar lagi bahwa hidup ini mengembara. Saudara, Yesus mengatakan di sorga itu nggak ada orang beristri ya, nggak ada kawin mengawinkan lagi. Kalau saudara posesif dengan keluarga saudara di sini dan sekarang, kita akan nggak cocok loh di sorga. Nggak cocok itu. Karena apa? Karena di sorga yang dirayakan itu bukan terus kemudian saudara tetap rangkul-rangkulan dengan suami, istri, saudara, anak yang dipertahankan sampai kepada kekekalan. Itu disis ntar di sorga. Disis, dihentikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada bigger picture. Karena Christ, Yesus adalah mempelai laki-laki. Kalau kita nggak tertarik dengan narasi ini, ya, buat kita apa sih Yesus mempelai laki-laki, apa-apaan itu nggak ngerti saya. Lalu kita semua adalah mempelai perempuan, apa sih ini artinya, abstrak banget kayak begini nih ya. Lalu kita ya bingung ya dengan narasi ini ya. Kita nggak mau tahu di dalam kehidupan di sini dan sekarang ya. Yang penting adalah saya dan keluargaku, suamiku, anak-anakku, istriku dan sebagainya. Ini kita kompak, kita mau kompak dan kita mau memiliki possession ya supaya kita bisa secure dan sebagainya. Ya ini dia yang menghalangi kita untuk menantikan janji Allah. Akhirnya kita bukan seperti komunitas yang berjalan di dalam penantian akan janji Allah, bukan komunitas yang sojourning, ya, bukan komunitas yang mengembara, tapi komunitas yang memiliki. Nah inilah saya pencobaannya ini. Kita minggu lalu sudah mengatakan kan saya di dalam pengertian ini bahwa ya sudah tahu cerita Exodus kan ya, pasti sudah tahu cerita Exodus, cerita keluaran. Kan akhirnya Israel dibawa kembali keluar. Karena memang bukan Mesir kok sebetulnya. Goalnya itu bukan Mesir. Goalnya bukan di sana. Mereka di Mesir tuh hanya mengembara. Tapi pencobaannya apa saya? Ya ini asimilasi gitu. Asimilasi dengan worldly empire. Nah, saudara kalau melihat di dalam hal ini ya, yang dibedakan Yusuf dan Yakub ya. Ini gambarannya itu menarik saya kalau di dalam Alkitab. Di dalam pembahasan yang lalu seperti saudara masih ingat ya. Di situ kan kita melihat Yakub itu stricken by grief ya. Lalu kemudian Yusuf itu setidaknya dia masih bisa melihat promise of God yang sedang digenapi. Di dalam hal ini ya, di dalam bagian itu ya, saudara melihat bahwa Yusuf itu lebih bisa beriman daripada Yakub ya. Tapi di sini ya, ini jadi terbalik ya. Nah, ini yang menarik dengan Alkitab ya. Nggak pernah statis ya, nggak pernah statis. Nggak pernah yang lemah selalu Yakub terus, yang positif selalu Yusuf terus gitu ya. Atau yang lemah Yusuf terus, yang salah selalu Yakub terus gitu ya. Kita ini semua orang berdosa, kita saudara dan saya gitu.
Nggak ada satu orang pun yang bisa menjadi teladan dari awal sampai akhir. Kalau ada, itu cuma Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Tapi manusia berdosa itu, kelemahannya itu gonta-ganti gitu ya, saya. Ganti-ganti ya, kok nggak ini yang itu dan sebagainya. Nah, di dalam bagian ini, saya, sudah melihat justru terbalik ya. Yusuf di sini digambarkan ya. Yusuf di sini digambarkan sebagai seorang yang assimilate, saya, terasimilasi kepada Egyptian Empire ini. Sementara Yakub ya, Yakub itu jelas ya. Dia tahu bahwa dia mesti kembali ke tanah perjanjian. Tadi kita bacakan ya. Dia mau tulangnya dikembalikan ke sana. Dia mau dikubur di sana. Dia bukan mau dikubur di sini. Yakub nggak tertarik saya dengan ini, dengan apa kelimpahan yang ada pada Mesir, dengan tanah Goshennya ya, dengan apa saya Blankenfeldernya atau apa gitu ya. Nggak tertarik dia. Dia nggak tertarik dengan tanah-tanah yang makmur itu. Dia nggak tertarik dengan itu saya. Dia tahu hidup ini adalah sojourning. Hidup ini adalah apa menuju ke tanah perjanjian. Yang dia concern itu adalah anak-anaknya, keluarganya. Ya. Dan dia akan mengatakan, sekarang aku melihat engkau, ya. Sekarang saya sudah bolehlah mati, gitu ya. Dia bukan terkesima, waduh, nggak pernah lo lihat tanah sesubur ini. Gila ya, negara ini kaya sekali. Waduh, pemandangannya bagus ya. Wah, yang tinggal di sini kayaknya cuma orang-orang kaya dan sebagainya. Nggak ada, itu nggak ada sama sekali gitu. Itu nggak menarik untuk Yakub. Bukan itu. Nggak ada kebanggaannya di sana. Sama sekali bukan itu. Hidup itu bukan tentang itu memang. Nah, di dalam hal ini, saudara bisa melihat bahwa di sini, saya Yakub yang bisa menjadi teladan. Tapi Yusuf somehow seperti gagal. Di dalam hal apa, saya Yusuf gagal? Nah, mungkin ya, saya kalau kita nggak jeli membaca bagian ini, kita mungkin bisa merasa bahwa di sini bukan gagal di sini, malah ini orang pinter dagang di sini ya. Saudara kan baca tadi ya, waktu orang Mesir bahkan ya, orang Mesir itu sudah nggak bisa lagi, persimpanan makanannya sudah habis ya. Jadi bagaimana? Ya Yusuf bilang, ya sudah dong, jual ini dong, kasih tuker sama ternakmu itu. Oke, ya kayaknya apa artinya punya ternak ini terus kemudian kalau kita mati kelaparan ya percuma juga ya, make sense. Ya udahlah, ini saya berikan ternakmu gitu ya. Lalu diberikan makanannya. Tahan setahun, tahan setahun. Setelah setahun bagaimana? Ya, datang lagi dong. Nggak ada. Bagaimana sekarang? Ya sudah, kamu ada apa sekarang? Akhirnya apa saya di dalam cerita ini? Mereka memberikan tanah. Nih. Wah, Yusuf ini kalau dari perspektif ekonomis ini luar biasa smart ya kayak begini ya. Dia menguntungkan negara ini. Wah, ini benar-benar statement yang luar biasa, nggak bikin negara bangkrut ini ya, bikin negara jaya, jadi makin lama makin kuat ini ya. Firaun akan bangga sekali, nggak salah saya pilih orang ini, nggak salah saya pilih Yusuf. Negara bukan dibikin bangkrut, bukan dibikin apa ini susah, tapi dibikin makin kaya, pinter orang ini. Ini benar-benar orang pilihan. Tapi nanti dulu sih, nanti dulu gitu. Kalau saudara malah terkesima ya dengan cerita seperti ini, hebat ya Yusuf ini. Memang dia betul-betul orang yang punya roh Allah gitu misalnya. Wah, nanti dulu saya, nanti dulu. Yang dilakukan di sini apa sih sebetulnya saya? Yang dilakukan Yusuf di sini apa? Perbudakan saya, perbudakan. Perbudakan. Sounds familiar saya, perbudakan. Siapa yang diperbudak? Rakyat Mesir. Diperbudak oleh siapa? Siapa yang memperkenalkan yang introduce ini saya? Yusuf dan ekonominya. Yusuf dan ekonominya saya. Tercengang. Kadang-kadang kita pikir ya itu Firaun yang jahat itu ya. Firaun yang memperbudak orang Israel ya sampai nggak bisa beribadah. Firaun itulah ya memang si Firaun pasti juga salah. Saya bukan mengatakan terus kemudian Firaun jadi orang kudus di sini, bukan ya. Tapi mungkin kita sedikit salah mengerti tentang Yusuf gitu. Mungkin kita selama ini pembacaan kita tentang Yusuf itu hagiografikal. Yusuf si orang kudus itu, si orang baik itu yang selalu menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, coba saudara baca di dalam cerita ini gitu. Pinter, iya pinter untuk negara. Memang dia bukan keruk untuk dirinya sendiri. Well, kita nggak tahu sih Yusuf digaji berapa ya. Alkitab kayaknya juga nggak tertarik mencatat itu gitu.
Tetapi yang pasti dia membuat rakyat itu betul-betul miskin, betul-betul miskin. On the behest of his mercy, tahu nggak saya? Bergantung desperately ya kepada belas kasihannya Yusuf itu. Ya inilah yang namanya perbudakan saya. Saudara dibikin di dalam satu situasi sampai saudara itu mesti mengemis gitu ya. Oh dikasih sih tetap dikasih, tapi lu harus tahu ya, lu itu bergantung kepada siapa. Kalau saya nggak belas kasihan kepadamu, lu mati hari ini juga gitu. Saudara itu posisinya siapa ya sebetulnya gitu? On the behest of one's mercy. One's mercy itu whose mercy ya seharusnya ya. Yang orang itu kalau nggak dapat mercy itu dia mati itu. Siapa itu harusnya? Tuhan kan ya. Harusnya Tuhan loh. Tuhan itu yang ada di dalam posisi itu. Tapi coba saudara lihat di dalam cerita ini. Di dalam posisi ini posisinya siapa? Di dalam cerita ini posisinya siapa? Posisinya the worldly empire, the great Egyptian empire. Itu posisinya di situ gitu. Siapa yang memerintah? Celakaannya bukan cuma Firaun, tapi juga Yusuf di sini gitu. Yusuf ikut memerintah. Yusuf ikut andil sudah di dalam memperkenalkan perbudakan ini di tanah Mesir, di kerajaan Mesir ya, dengan kelihayannya. Bagaimana ekonominya? Oh, maju, maju soal ekonominya. Ini bukan negara miskin, negara kaya raya ini. Saudara mau bicara tentang kapitalisme. Oh, ini dreamnya kayak begini. Ini contoh perfect ini untuk kapitalisme. Ya begini ini harusnya. Jangan digerogoti oleh rakyat, nggak jelas banget ya ini apa social abuse sumbang sana sini akhirnya negara jadi miskin. Ya mesti begini yang benar ini kan model kapitalisme kayak begini gitu. Saudara, saya khawatir kalau saudara tertarik dengan cerita Yusuf menganggap dia orang pintar, kayaknya saudara juga punya kecenderungan kapitalisme dan bukan worldview Alkitab. Saya bukan mengatakan yang Marxisme atau neo-Marxisme jadi benar ya, tidak gitu. Ini bukan tentang kanan atau kiri, saya bukan gitu. Sebetulnya worldview Alkitab itu apa gitu. Tapi Yusuf bisa seperti ini ya. Ini worldview dari mana ya, saya? Dia melakukan ini worldview dari mana? Ini bukan Taurat saya mengatur seperti ini gitu. Ya sudah bisa bandingkan ya nanti ya. Memang belum sih di dalam zamannya Yusuf, tapi nanti di dalam zamannya Musa. Apakah betul ya ada pengaturan seperti ini? Berbeda sekali loh saya dilakukan Yusuf ini dengan Taurat kemudian. Nah, saudara juga jangan bilang, ya nggak bisa begitu dong, Pak. Kan Yusuf belum dapat Taurat, dan bagaimana dia bisa tahu gitu? Ya, dia tidak akan dihakimi berdasarkan Taurat yang memang belum diberikan gitu. Tapi dia ada hati nurani kan sebetulnya. Dia akan mengenal Tuhan. Dia mengenal Allah nggak sih sebetulnya? Lalu kenapa ada pengaturan seperti ini? Saya kutip Brueggemann lagi ya, saya ini beberapa insight di dalam bagian ini. How far can one play the imperial game? Mau sampai berapa lama sih ya kita itu bisa tahan main di dalam imperial game for the sake of the promise before the promise is crushed by the force of the empire. Apa yang mau dikatakan Brueggemann? Nggak kompatibel ceritanya. Berjalan di dalam janji Allah dengan menghidupi narasi of the worldly empire itu nggak kompatibel, itu nggak kompatibel, nggak bisa, saudara bikin sintesa itu nggak bisa. Yang ada lah ya ini, akhirnya akan terjadi perbudakan. Di mana, coba silakan baca di dalam pengaturan Taurat yang diberikan Tuhan kepada Israel ya. Nanti belakangan gitu, di mana Tuhan terus kemudian ya perbudaklah sesamamu yang nggak bisa bayar atau apa gitu ya, yang nggak bisa makan. Nah itulah kesempatanmu, kamu dapat kapital lebih besar deh. Jadikanlah mereka budak. Mana ada Taurat kayak begitu tuh? Mana ada? Ada nggak sih? Nah inilah kesempatanmu cari untung gitu ya, karena mereka sudah helpless, maka kuasailah mereka. Jadikanlah mereka budak-budakmu, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka on the behest of your mercy, mereka akan mengemis belas kasihanmu. Dan dunia yang berdosa ini menikmati ya, jadi tuan-tuan seperti ini. Firaun jadi Firaun menikmati, menikmati. Saudara jangan overestimate diri sendiri ya, kita ini juga lemah, kita ini ya, orang percaya. Yusuf itu orang percaya ya. Ini Yusuf yang memperkenalkan sistem ini. Yusuf sebetulnya ini. Lalu waktu di dalam kitab Keluaran ya, di dalam kitab Keluaran dikatakan lalu kemudian ada seorang Firaun raja baru ya, Firaun yang baru.
yang tidak kenal Yusuf, gitu kan ya. Yang tidak kenal Yusuf, saudara tahu kan ya ayat itu kan. Keluaran ayat pasal 1 ya, very early ayat 8. Makanya terus kemudian orang Israel diperbudak begitu kan ya. Yang tidak kenal Yusuf. Saya tertarik dengan tafsiran Brueggemann. Brueggemann menafsir seperti ini. Kenapa ya Yusuf kok bisa nggak dikenal lagi? Coba saudara pikirkan ya. Kenapa Yusuf nggak dikenal lagi? Jawabannya Brueggemann menarik, sih. Jawabannya Brueggemann adalah jangan-jangan Yusuf sudah nggak ada bedanya dengan Firaun yang lain. Sama saja. Makanya jadi nggak dikenal lagi. Sedih ya, sih. Kehadiranmu dan kehadiranku sama saja. Sama saja dengan orang yang nggak percaya Tuhan. So, di antara sekian juta orang, ya siapa yang mau ingat, sih? Ada terlalu banyak Firaun dan semua Firaun itu sama saja. Oh, dulu pernah ada yang namanya Yusuf loh. Yusuf itu menyelamatkan dari kelaparan. Oke, cerita itu unik gitu ya. Tapi ternyata terus kemudian dia ya sama saja. Sama saja dia juga sama seperti Firaun. Sama. Dia membuat orang itu akhirnya bergantung mutlak kepada kekaisaran ya. On the behest of his mercy itu tadi gitu ya. Jangan-jangan dia dilupakan ya karena ini. Tentu saja kita bukan mau mengatakan jadilah berbeda. Seperti orang Kristen harus berbeda. Supaya apa? Supaya engkau dikenang dan diingat dan dibikin monumen. Ya enggak lah, bukan itu sih ini apa. Motivasinya tentu bukan itu gitu. Kita berbeda ya karena Tuhan memang memanggil kita berbeda, bukan supaya kita mau diingat, bukan. Tetapi sedih nggak sih, kalau kita nggak diingat ya, bukan karena apa, justru karena kita sama dengan Firaun yang lain. Sama saja, kamu sama saja. Nggak beda dengan orang yang mengaku ateis lah, nggak kenal Tuhan lah, atau agama lain. Kamu sama persis ya dengan mereka. Lalu orang mesti ingat kamu. Kenapa mesti ingat ya? Kenapa mesti ingat? Orang sama saja kok. You are just one among many. Nggak ada sesuatu yang berbeda. Tapi coba sih, di tengah-tengah satu zaman di mana semua orang saling peras memeras ya. Semua orang saling memanipulasi satu dengan yang lain ya, cepet-cepetan memanipulasi ya. Supaya nggak dimanipulasi, saya memanipulasi dulu ya. Ada orang bilang ini ya, saya itu kalau kerja di perusahaan tertentu ya, yang dengan etika kerja yang oportunistik ya, itu lu begitu penting di dalam company itu, lu mesti gigit tangan bos lu gitu ya, gigit di dalam pekerjaan, lu cari keuntungan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena akan tiba waktunya di mana kamu itu ditendang. Waduh, saya ini narasinya ya. Narasi setan ya, saya ini begini. Selagi lu masih dibutuhkan, gigit tuh, itu lu peras tuh, itu company lu habis-habisan, cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti begitu kamu nggak diperlukan lagi, kamu akan di lay off, kamu akan ditendang. Jangan goblok ya. Di tengah-tengah kehidupannya seperti ini, saya. Lalu bagaimana, saya, saudara dan saya? Asimilit gitu. Iya, kayaknya masih gitu. Kalau nggak saya konyol gitu. Kalau saudara begitu juga, ikut-ikutan kayak begitu, ya sudah, saya. Ini nggak ada orang ingat juga, nggak ada bedanya soalnya. Nggak ada bedanya itu narasi worldly empire. Ya. Tetapi kalau ada orang yang di tengah-tengah keadaannya seperti itu, dia tetap ada loyalitas, ya. Ada faithfulness, pengabdiannya itu tulus. Nah ini memang berbeda. Gitu. Di tengah-tengah paradigma yang highly opportunistic, ya, yang highly opportunistic, yang cuma pakai memakai dan sebagainya. Tapi orang yang ada yang mengabdi dengan tulus, berkorban, mendedikasikan kehidupan. Ini yang make a difference sebetulnya. Gitu. Ini yang berbeda kan. So, balik lagi ya. Brueggemann di situ menafsir, saya baca gitu ya. Ini ya, kutipan dari dia. Was the fault in the new Pharaoh who could not discern Joseph's peculiar identity? Apakah salahnya ada pada Firaun yang baru itu ya? Nggak bisa tahu kok. Kalau dia lupa sejarah begitu ya misalnya ya. Kita kan sering kali kayak begitu kan ya, menyalahkannya pada Firaun gitu. Ya Firaun sih ini sudah lama, kebaikan orang zaman dulu sudah dilupakan begitu saja. Padahal Yusuf tuh begitu penting loh. Kalau enggak itu Mesir pun juga bisa binasakan. Pembacaan klasik sudah kayak begitu kan ya. Tapi Brueggemann coba membaca di dalam cara yang lain. Buat saya ini menarik ini. Was the fault in the new Pharaoh who could not discern Joseph's peculiar identity? Seperti pembacaan klasik. Or might it be that the colors of Joseph had become so unclear and ambiguous?
that to the new Pharaoh he looked like every other royal administrator. Atau mungkin jangan-jangan Yusuf sudah nggak jelas lagi identitasnya sebagai orang Israel yang berbeda itu, yang katanya mengenal Allah yang berbeda itu. Nggak jelas lagi. So ambiguous. Sampai terus kemudian Firaun yang baru itu melihat dari jauh. Ya, Yusuf just one among the many royal administrators yang pernah dimiliki oleh Egypt. Oh, dia bikin ini loh, bikin Mesir kaya loh. Dia bikin Mesir berkelimpahan loh. Dia sukses loh secara ekonomi. Oh, sorry ya. Yang bikin sukses ekonomi bukan cuma Yosef. Lu pikir cuma Yosef. Banyak administrasi di Mesir, administrator di Mesir yang bikin negara kaya. Yosef nggak unik. Yang berhasil mengumpulkan kayak begini. Bukan cuma Yosef. Nggak unik sama sekali. Makanya saya sedih sekali ya kalau orang Kristen terus kemudian dia berusaha menjadi distintif dengan kesuksesan ekonomi. Itu bodoh luar biasa ya. Bodoh sekali orang Kristen seperti itu. Karena apa, yang karena berhasil ekonomik itu mah nggak usah Kristen, sudah. Banyak yang berhasil ekonomis kayak begitu tuh banyak sekali, gitu. Nggak perlu Yesus Kristus, nggak perlu, nggak perlu. Lalu saudara rasa bangga karena different, justru nggak different, nggak ada bedanya, karena yang pintar mengelola kayak begini, ya kayaknya bukan cuma Yusuf gitu. Ini nothing special di sini. Dia membuat lumbung-lumbung Mesir berkelimpahan loh, ya. So Naun, terus kenapa memang ya? So what? Apanya? Terus kenapa? Ada banyak yang bisa melakukan itu, bukan cuma orang Israel yang pintar dagang. Mesir juga bisa. Mesir juga bisa. Tapi yang nggak dimiliki Mesir itu apa? Ethics of mercy. Ethics of compassion. Nah, ini yang nggak dimiliki. Ini yang nggak ada. Ini yang seharusnya ada pada orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Bukan memperbudak begini, Kalau memperbudak begini sih, ya semua orang juga bisa kali ya. Apanya yang heran sih, di sini. Saudara tertarik kan Yusuf pinter ya bisa kayak begini ya. Saya mau dagang seperti Yusuf kayak begini ya. Waduh, ini untungnya besar sekali gitu ya. Ya ini dia, Ini dia yang akhirnya kita jadi kehilangan identitas. Lalu terus kemudian kita jadi orang-orang yang nggak berbeda dengan orang-orang dunia. So, di dalam pembacaan ini ya, kita jangan kaget kalau nanti akhirnya orang Israel juga diopres. Bukan di dalam pengertian pembalasan dendam. Mungkin juga nggak sengaja membalas dendam juga, enggak sih. Tapi memang ya inilah, worldly empire ya ceritanya begini. Either saya yang dipergunakan atau saya yang mempergunakan. Either saya yang diinstrumentalisasi, saya yang diperalat, atau saya yang memperalat. Sudah cuma itu saja pilihannya gitu. So, lu pinter-pinter lah, lu mau diperalat atau memperalat. Selagi lu bisa memperalat, peralatlah. Begitu kan ya, peralatlah. Karena nanti akan tiba waktunya di mana engkau sudah nggak bisa memperalat lagi. Nah, di situ paling nggak, kan kau sudah banyak possessions. Possessions. Ya. Balik lagi kan, saya memperalat, possessions, dan sebagainya. Mana sih, narasi sojourning-nya mana? Narasi mengembarannya mana di sini? Gitu. Mana narasi janji-janji Allahnya di mana? Oh, nggak relevan, nggak relevan. Yang relevan itu ya selagi bisa memperalat sebanyak mungkin dapat possession. Setelah itu apa Setelah itu zaman berikutnya did not know Joseph, did not know you and me. Sedih nggak sih Zaman berikutnya sudah ya nggak peduli dengan saudara dan saya. Tapi yang paling celaka yang paling celaka, Tuhan pun juga nggak tahu. Gitu. Tuhan juga nggak kenal kita. Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kok Tuhan nggak mengenal, kenapa ya? Ya karena ini kayak bukan anak-anaknya. Bukan, ini bukan milik Tuhan. Milik Tuhan kok hidup menjalani narasi worldly empire kayak begini. Apa-apaan ini? Ini anak-anak Tuhan. Yang total asimilasi kayak begini. Mengikuti narasi worldly empire, ini namanya orang-orang yang diselamatkan. Jangan-jangan Tuhan juga tidak mengenal. Ini yang paling sedih ya. Kalau nggak dikenal oleh presiden, nggak dikenal raja, nggak dikenal oleh Firaun, ya sudahlah begitu ya. Ya sudahlah. Saudara nggak dikenal oleh
kanselir Jerman berikut. Ya memang sekarang pun juga nggak ada yang kenal juga sih gitu ya. Ya sudah memang kita bukan orang terkenal gitu loh ya. Sudah nggak apa-apa juga sih ya. Even kalau tetanggamu nanti keturunannya lupa kalau tetangga itu dulu pernah ada hidup siapa. Nggak apa-apa juga, nggak penting lah ya. Tapi kalau Tuhan sampai nggak kenal, saya. Kalau Tuhan nggak kenal kita ya, nggak kenal. Saya nggak kenal kamu. Narasimu itu bukan narasi Injil, bukan narasi kerajaan Allah. Ini narasi narasi neraka sebetulnya itu. Narasi worldly empire yang sedang menuju kepada kebinasaan. Itu yang kamu tertarik kan menghidupi. Sepanjang hidupmu, kamu nggak pernah tertarik dengan janji-janji Tuhan. Yang kamu tertarik adalah how to possess and possess and possess and possess. Itu anak-anak Allah. Bukan, saya. Itu bukan anak-anak Allah. Itu pasti bukan anak-anak Allah, saya. Maka di sini sekali lagi ya, saya. Kita coba membaca cerita ini sebagai cerminan bagi kita ya. Saudara jangan tanya, loh berarti ini kayak gini, Yusuf sebetulnya orang pilihan. Saya nggak tertarik bahas ini, saya. Alkitab juga nggak tertarik soalnya. Kita nggak tertarik bahas ini. Kita tertarik membaca kelemahannya Yusuf untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Ini yang kita tertarik ini. Saudara nggak usah mempersoalkan nasibnya Yusuf. Yusuf sudah lewat, sudah kapan-kapan gitu. Ngapain sih kita kuriositas itu ya? Jadi gimana? Kok bisa nih orang percaya kayak begini hidupnya bisa? Kayaknya tafsiran yang salah. Jangan-jangan Brueggemann salah. Kita nggak tertarik sudah membicarakan itu. Nggak tertarik. Yang kita tertarik adalah mari kita bercermin di dalam cerita kelemahannya Yusuf ini. Yusuf ini di dalam kehidupan yang ditaruh Tuhan di dalam posisi yang seperti itu ya. And yet akhirnya dia melakukan hal seperti ini. Saya baca beberapa kutipan lagi ya saya dari Brueggemann mengakhiri renungan pada hari ini. Jadi waktu nanti akhirnya ada perbudakan nih, di Mesir. Saudara ingat di sini juga sudah ada perbudakan. Di akhir Genesis ini sudah ada perbudakan. Yang introduce siapa? Yusuf saya yang introduce. Perhaps the turn toward oppression itu maksudnya. Saya kutip Brueggemann. Perhaps the turn is partly based on the compromising way of Israel after the lead of Joseph, who played the royal game and forgot the promise. Who played the royal game. Ikut aturan main of the Egyptian Empire. Oh, caranya begini. Kita mesti memperkaya diri. At the expense of menyengsarakan orang, nggak apa-apa. Yang penting kita kaya, toh nggak masalah itu. Memperbudak orang, kagak ada masalah, nggak apa-apa itu. Yang penting kan Egyptian Empire makin lama makin kinclong, makin flourish dan makin kuat ya. Forgot the promise. Pharaoh could hardly be expected to honor a peculiar identity if Israel itself did not take it with singular seriousness. Saudara mau mengharapkan dunia ini menghargai keunikanmu, sementara kita sendiri nggak menghargai narasi unik kita gitu saya. Lah mimpi apa ya? Firaun disuruh bisa discern gitu ya. Oh bangsa Israel ini unik loh, berbeda dengan orang yang nggak mengenal Allah gitu ya, berbeda dengan yang nggak mengenal Yahweh gitu. Lah orang Israelnya sendiri nggak serius ya dengan narasinya. Orang Kristen sendiri nggak serius dengan panggilannya gitu. Orang Kristen nggak berjalan di dalam janji Tuhan, tapi berpikir bagaimana tuh proses. Kalau bisa kita jangan sojourn lagi, kalau bisa kita settle, establish. Nah kalau orang Kristennya sendiri berpikir seperti cara Mesir, lalu saudara expect Mesir suruh mengakui dan appreciate keunikannya orang Kristen gitu, keunikannya Israel. Ini mimpi atau apa ya? Kutip Brueggemann lagi saya. We do not know, kita nggak tahu sih memang ya. But it is clear that Joseph's Israel lived dangerously near the brink of Egyptianization. Near the brink of Egyptianization. Waktu mereka tinggal di Mesir ya saya, mereka di apa bahasa Indonesia ya? Mesirisasi gitu ya, mesirisasi. Dibikin supaya jadi seperti Mesir. Dangerous ini. Kalau sudah Hamburgisasi atau apa? Berlinisasi. Munisasi susah ya saya ngomongnya. Dibikin persis seperti di dunia, persis ya, persis.
near the brink of Egyptianization. Lalu kalau itu betul-betul terjadi apa sih? Ya sudah lah. Berarti ini naratifnya semua ganti sih. Naratifnya semua berubah. Sekarang bukan lagi berjalan di dalam promise of God. Padahal dari sisi Tuhan, promise-nya itu masih berjalan, masih berlaku, masih berlaku. Dan yang ingat di dalam cerita ini, kalau sudah baca, itu adalah Yakub ya. Yakub saudara baca ya. Mungkin kita mengakhiri dengan bagian ini ya, 47 ayat terakhir itu. Apa yang dikatakan oleh Yakub ya. Yakub bicara kepada Yusuf ya. Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. This world is not my home. Dunia ini bukan rumahku. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Ini loh saya. In Egypt but not from Egypt. Bukan dari Mesir. Tapi iya di Mesir sih. Yakub di Mesir. Tapi dia tahu dia bukan dari Mesir. Dia tahu bahwa dia itu sojourning. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan ya, di tengah-tengah sekularisasi dunia, di tengah tarikan Egyptianization itu tadi atau apapun ya, kota apapun, tempat apapun gitu ya, di mana kita coba ditarik ya, terus kemudian kita kehilangan identitas Kristen kita. Kita lupa bahwa kita sedang mengembara. Kita lupa bahwa kita sedang menunggu penggenapan janji Tuhan. Lalu kita mulai tertarik dengan how to possess, to have the best land, ya, to have the facility, ya, atau kemudian compromising identity, compromising kita assimilate dengan the way of the world. Kita minta kekuatan Tuhan, ya. Kalau kita sudah melakukan ini, ya, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita kembali sekali lagi kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh menerjemahkan sekali lagi di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Hidup kami ini singkat, kami tidak berlama-lama ada di sini dan kami sedang melayang lenyap. Tapi Engkau mengatakan yang melakukan kehendak-Mu akan hidup selama-lamanya. Kami berdoa di dalam hidup yang singkat ini, kami melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak tertarik seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau, tertarik untuk memiliki lebih dan lebih dan lebih lagi. Tapi kami belajar bagaimana hidup di dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Seperti Yakub yang tidak tertarik dengan harta Mesir, yang memberkati Firaun, yang melihat jauh ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengembalikan kami berjalan di jalan yang benar. Dan berdoa supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan ini mengikut Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Dengan doa